Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan kakak. Pada kesempatan ini kita membahas tentang unsur-unsur dalam menggambar. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi adik-adik. Oke. Berikut ini penjelasan dari kakak. Disimak ya adik-adik. Cekidot. Unsur-unsur dalam menggambar. Penting untuk kita ketahui bahwa karya seni rupa dapat diwujudkan melalui beberapa unsur visual, khususnya pada karya seni gambar dan atau karya seni lukis. Secara umum, adapun unsur-unsur tersebut ada 8 jenis, dan untuk memudahkan di dalam mengingatnya, 8 unsur itu dikenal dengan istilah 3 biru bewartex gel. 3 biru bewartex gel. Istilah itu merupakan akronim dari kata 1 titik, 2 garis, 3 bidang, 4 ruang, 5 bentuk, 6 warna, 7 tekstur, dan 8 gelap terang. Dalam dunia seni rupa, titik adalah unsur visual yang paling kecil dan paling mendasar yang mengawali pengembangan unsur-unsur visual lainnya. Perhatikan contoh berikut ini. Pada contoh ini, kita dapat melihat kesan dari beberapa unsur visual, seperti kesan garis, bentuk, ruang, tekstur, dan gelap terang. Namun sebenarnya, unsur-unsur visual pada gambar tersebut terbentuk dari kumpulan titik-titik yang diolah sedemikian rupa sehingga terbentuklah karya tersebut. Selanjutnya, garis adalah unsur visual yang terbentuk dari kumpulan beberapa titik yang dihubungkan secara memanjang dan atau melengkung antara titik yang satu ke titik-titik lainnya. Misalnya, titik A dihubungkan memanjang dengan titik B, atau titik A dihubungkan melengkung dengan titik B. Atau boleh juga titik A dihubungkan secara diagonal dengan titik B. Dan begitulah seterusnya. Dalam dunia seni rupa, garis terdiri atas beberapa macam. Di antaranya ada garis horizontal, garis vertikal, garis diagonal, garis spiral, garis bergelombang, garis zigzag, garis menyilang, garis sejajar, dan garis melengkung. Oke, selanjutnya, bidang adalah unsur visual yang terbentuk melalui rangkaian garis yang satu dengan garis lainnya sehingga membentuk sebuah unsur yang memiliki sisi panjang dan atau lebar serta ukuran. Secara umum, bidang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu bidang geometris atau simetris dan bidang biomorfis atau organis. Bidang geometris atau simetris adalah bidang yang bentuknya beraturan dan memiliki ukuran. Misalnya seperti contoh ini. Sedangkan bidang biomorfis atau organis adalah bidang yang bentuknya bebas atau tidak beraturan. Misalnya seperti contoh ini. Sampai di sini jelas kan adik-adik? Selanjutnya, ruang adalah
unsur visual yang terbentuk melalui penggabungan beberapa sisi-sisi bidang yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Dalam dunia seni rupa, kesan ruang disebut juga dengan istilah kesan kedalaman. Kesan ruang atau kedalaman dapat dibentuk melalui pengelolaan garis dan bidang yang dapat dibantu menggunakan unsur warna untuk menciptakan kesan cahaya atau bayangan yang meliputi perspektif dan pembagian sisi gelap terang suatu ruang. Coba perhatikan contoh gambar berikut ini. Contoh gambar ini merupakan bangun ruang yang dibentuk melalui garis dengan menggunakan perspektif satu titik hilang. Kemudian, contoh gambar yang ini merupakan gambar suatu ruang dengan menerapkan kaidah perspektif satu titik hilang dan unsur gelap terang sehingga menciptakan adanya kesan kedalaman. Oke, sampai di sini mudah-mudahan dapat dipahami ya adik-adik. Selanjutnya, bentuk. Bentuk merupakan segala wujud yang terlihat secara nyata tersedia di alam ciptaan Tuhan maupun benda-benda hasil buatan manusia dengan memanfaatkan apa yang tersedia di alam tersebut. Secara umum, bentuk dibagi menjadi dua jenis, yaitu bentuk geometris dan bentuk non-geometris. Bentuk geometris adalah bentuk benda yang setiap sisi bidangnya beraturan, sedangkan bentuk non-geometris adalah bentuk benda yang sisi-sisinya tidak beraturan. Bentuk geometris dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu bentuk silindris, bentuk kubistis, dan bentuk gabungan. Bentuk silindris adalah bentuk-bentuk benda yang dasarnya lingkaran atau menyerupai tabung. Contohnya botol, kerucut, gelas, dan sebagainya. Bentuk kubistis adalah bentuk-bentuk benda yang dasarnya segi empat atau menyerupai kubus dan balok. Contohnya kotak, lemari, televisi, dan sebagainya. Sedangkan bentuk gabungan adalah bentuk-bentuk benda yang merupakan penggabungan dari bentuk silindris dan bentuk kubistis. Berikut ini contoh-contoh bentuk geometris. Selanjutnya, bentuk non-geometris merupakan bentuk benda dengan sisi-sisi bidang yang tidak beraturan dan juga digolongkan ke dalam bentuk organis atau bentuk bebas. Misalnya, pakaian, buah-buahan, pepohonan, hewan, dan sebagainya. Berikut ini contoh-contoh bentuk non-geometris. Jadi, dalam dunia seni rupa, bentuk adalah unsur visual yang dapat diwujudkan melalui unsur titik, garis, bidang, dibantu dengan penerapan tekstur, warna, dan gelap terang, sehingga memberikan kesan 3 dimensi atau bentuk pada bidang 2 dimensi. Sampai di sini dapat dipahami kan adik-adik? Baiklah, selanjutnya warna. Dalam definisi cahaya, warna adalah spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya sempurna atau putih. Sedangkan dalam dunia seni rupa, warna adalah unsur visual yang berasal dari pantulan cahaya tertentu yang dipengaruhi suatu pigmen yang terdapat di permukaan benda. Singkatnya, warna adalah suatu pigmen dari sebuah benda. Secara umum, warna dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu 1. Warna primer, 2. Warna sekunder, dan 3. Warna tersier. Coba perhatikan lingkaran warna berikut ini. Warna primer adalah warna pokok yang merupakan dasar atau fondasi dari warna-warna lainnya. Adapun warna yang tergolong ke dalam warna primer atau pokok adalah merah, biru, dan kuning. Warna sekunder adalah
Warna kedua yang merupakan hasil dari pencampuran dua warna primer atau pokok. Misalnya, merah dicampur dengan kuning hasilnya oranye, dan kuning dicampur dengan biru hasilnya hijau. Sedangkan biru dicampurkan dengan merah hasilnya ungu. Jadi, warna oranye, hijau, dan ungu merupakan warna sekunder atau warna kedua. Warna tersier adalah warna ketiga yang merupakan hasil pencampuran warna primer dengan warna sekunder. Misalnya, merah dicampur dengan hijau, hasilnya coklat kemerahan. Dan kuning dicampur dengan ungu, hasilnya coklat kekuningan. Sedangkan biru dicampur dengan oranye, hasilnya coklat kebiruan. Selanjutnya, tekstur adalah unsur visual yang memperlihatkan sifat pada suatu permukaan berupa kesan halus, kasar, licin atau kusam dan sebagainya pada hasil karya. Tekstur dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 1. Tekstur nyata, 2. Tekstur semu. Tekstur nyata adalah di mana sifat permukaannya menunjukkan kesan yang nyata atau kesan saat melihatnya sama dengan kesan ketika menyentuhnya. Misalnya seperti dua contoh karya berikut ini. Tekstur semu adalah di mana kesan permukaan ketika melihatnya berbeda dengan saat menyentuhnya. Misalnya seperti contoh berikut ini. Selanjutnya, gelap terang adalah unsur visual yang berperan untuk memberikan efek pencahayaan pada sebuah karya. Pencahayaan yang dimaksud adalah di mana bayangan, sisi gelap, dan sisi terang biasanya tergantung pada arah datangnya cahaya. Misalnya, seperti contoh berikut ini. Sampai di sini dapat dipahami kan adik-adik? Baiklah, cukup sekian pembahasan dari kakak. Mudah-mudahan dapat dipahami adik-adik. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!